Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'wat, al-qa'ilu fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi wal karamah. Yang saya hormati ibunda kita, ya, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Gorontalo. Yang saya hormati orang tua kita, Pak Ketua Komite, dan sahabat saya, semua para asatidz dan ibu-ibu, orang tua, dan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih sahabat saya, anak-anakku yang ada di depan saya saat ini. Teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu banyak teman yang masih ingin hidup sebagaimana hari ini. Namun beberapa hari yang lalu mereka sudah harus diusung oleh keranda jenazah. Begitu banyak orang yang masih ingin bernafas sebagaimana kita bernafas nyaman saat ini. Namun ada juga teman kita yang di rumah sakit, mereka mau bernafas saja susah, harus disambung selang yang masuk ke dalam rongga leher mereka. Begitu banyak teman yang masih ingin jalan kaki sebagaimana anak-anakku tadi saya lihat jalan kaki kuat, mengendarai motor, naik mobil, mengayunkan pedal dan lain-lain sebagainya kuat. Namun ada juga teman saudara kita yang mau berjalan saja susah, harus didorong oleh kursi roda. Mereka mau berjalan harus dipapa, harus digenggam orang. Maka itulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum saya melanjutkan ceramah, sedikit saya menyampaikan. Saya ini, karena saya ini ustaz, saya juga seorang komandan. Mungkin di depan saya ini sahabat-sahabat saya melihat saya menggunakan dinas, berarti ini adalah seorang komandan, adalah seorang polisi. Masih banyak polisi-polisi yang melakukan kebaikan di seluruh pelosok negeri. Masih banyak insan-insan Polri yang terus berbuat baik. Apalagi kami sebagai dai Polri di seluruh Indonesia. Kami bukan hanya milik aparat Polri saja, tapi kami menjadi milik umat di seluruh pelosok negeri. Sehingga kami, dai-dai Polri bertebaran di mana-mana di seluruh pelosok negeri, bahwa masih ada insan Polri yang terus menyuarakan kebaikan, yang terus mengajak di jalan kebaikan, dan bersama-sama mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Sehingga itu saya beberapa waktu yang lalu atas doa seluruh masyarakat Gorontalo, dari 504 peserta, alhamdulillah saya sebagai juara 1 dai polisi seluruh Indonesia. Untung pada saat itu tidak pakai SMS. Kalau pakai SMS kalah Polri kita. Untung pada saat itu seleksinya selama 6 bulan lamanya. 504 peserta disortir, disaring begitu ketat oleh ketua penyuri yang langsung dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. Yang bayangkan pada saat itu dari 504 peserta dikurangi menjadi 50 peserta. Saya sendiri dari Gorontalo menjadi urutan ke-50 besar. Dari 50 besar dikurang lagi. Dari 50 besar dikurang lagi 10 menjadi 40 besar. Saya menjadi ekor 40 Polri. Setelah itu disorong lagi menjadi 30 besar. Saya lagi ke 30 Polri. Akhirnya sampai ke 20 besar. Saya pun ekor 20. Setelah 10 besar,
Saya tidak berharap lagi untuk masuk 10 besar. Karena apa? Itu sudah persaingan yang semakin ketat. Dan itu pertandingan pertama kali polisi adakan di seluruh pelosok negeri. Baru itu tidak mungkin Gorontalo, kota jauh, kota kecil yang sering kadang tidak dianggap. Tapi bagaimana kita bisa tampil bersaing secara sehat. Dari 10 itu, saya urutan ke-10 lagi. Akhirnya saya diminta harus terbang ke Jakarta untuk mencari juara 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Saya berangkat ke Jakarta. Sebelum saya berangkat, tiba-tiba ibu saya mengalami sakit dan saya tidak bisa berangkat. Saya sayang ibu saya. Ibu adalah kasih sayang Allah yang diturunkan ke bumi. Apapun kata ibu, saya anak mendengarkan kata ibu. Saya menyampaikan saya tidak mau berangkat kalau ibu saya tidak mengizinkan saya. Tapi ibu saya mengatakan, berangkatlah nak. Doa ibu menyertai. Bismillah. Saya berangkat. Pada malam itu disiarkan live secara langsung di seluruh Indonesia. Dari 504 peserta, kita Gorontalo meraih juara 1 dari polisi. Mabes Polri yang bekerja sama dengan detasemen Densus 88. Yang tentu semua aparat Polri terus menyuarakan kebaikan. Di mana-mana masih banyak insan Polri yang terus berbuat kebaikan. Cintailah. Siapa yang ingin mau menjadi polisi? Angkat tangan. Insya Allah saya doakan anak-anakku menjadi aparat Polri yang hebat. Amin. Insya Allah saya doakan menjadi aparat TNI yang hebat. Amin. Insya Allah menjadi ulama-ulama yang sejuk kalbunya. Amin. Insya Allah menjadi semua niat kebaikan yang anak-anakku semua niatkan. Insya Allah membawa nama besar kebaikan kita, Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga itu saya kemudian dijuluki di Gorontalo ini karena saya ustaz, saya Allah komandan, makanya mereka sebutkan nama saya menjadi Uskom, Ustaz Komandan. Di tempat yang lain bukan Uskom lagi, tapi dia balik lagi nama saya menjadi Kompus. Suatu hari saya penasaran, saya panggil MC-nya itu, Ibu, dia main. Uskom Botiwolo, Kompus Botiwolo, apa itu? Dia bilang Uskom itu Pak, Ustadz dulu baru menjadi komandan. Oh gitu. Kalau Kompus Poli Botiwolo, apa itu? Dia bilang komandan dulu baru jadi ustadz. Saya jawab, tidak apa-apa, dua-duanya boleh, yang penting masih ada ustadznya. Tapi jangan lama-lama semua jadi kosmos megikom saya. Semua jadi pemanas nasi saya. Jadi saya jawab pertanyaan ini, mana yang duluan, ustadznya atau polisinya? Saya adalah ustadz dulu baru menjadi seorang polisi. Bukan nanti polisi baru jadi ustadz. Di mana saya belajar? Saya adalah Abnaul Khairat. Saya adalah alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu, angkatan 92. Selama bertahun-tahun saya dididik di Pondok Pesantren Palu. Saya ada ceramahnya dari SD kelas 2 madrasah. Saya sudah ceramah terbang kemana-mana di separuh Indonesia. Sehingga itulah saya adalah ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang ini saya melihat jam sudah mau hampir jam 9. Di mana-mana saya ceramah ini, saya tidak mau langsung mulai, tapi saya minta kesepakatan dulu, MOU, Memorandum of Understanding, kesepakatan berapa lama saya ceramah ini. Yang kanan dulu, baru yang kiri boleh. Yang kanan ini, berapa lama saya ceramah? 1 jam. Ya. 1 hours. Ya? 2. Yang kiri? 3. Yang kiri 3 lagi? 4. Ada yang bilang 1, 2, ada yang bilang 3. Berarti kalau saya gabungkan 5 jam lah ya. Kenapa saya selalu bertanya begini? Jangankan di sini, jangankan ceramah, imam saja kalau terlalu lama, biasanya ada kode dari jamaah. Saya imam di mana-mana, di Masjid Agung Baitur Rahim di kota saya imam. Saya ceramah di Jakarta, saya disodorkan jadi imam. Saya ceramah di Makassar, saya disodorkan jadi imam. Saya ceramah di Surabaya, saya disodorkan jadi imam. Saya ceramah di mana-mana disodorkan jadi imam. Di antara doa saya dengarkan aminnya mereka, Masya Allah enak sekali.
Ketika saya pendekkan doanya, aminnya Allah pendek. Saya pernah tes. Allahumma hamdan sakirin wa hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Selesai itu saya tutup, saya pulang. Saya dengar aminnya orang tua, anak muda, anak-anak. Masya Allah, aminnya enak. Amin. Masya Allah, aminnya enak ya Allah. Berikan keberkahan bagi mereka. Tapi saya pernah baca doa, saya kasih panjang doanya, saya kasih lama ayatnya, aminnya Allah panjang. Amin. Karena yang ketawa ini pengalaman. Tidak usah itu. Saya kasih contoh saja. Kita ini ke depan ini tinggal 160-an hari lagi Ramadan, ya. Tidak ada halangan, saya doakan ibu kepala sekolah, sahabat-sahabat saya, bapak guru, pak ustaz, dan ketua komite dan ibunda, semua kita, insya Allah panjangkan umur bisa bertemu. Coba ketika masuk tarawih 20, mulai kita pasang pertama apa telinga. Bagaimana ini imam ini? Begitu imamnya mulai start, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawna al-jahim thumma la tarawnaha 'ilmal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalau begitu cepatnya imam 20, begitu nadanya, semua kita berkata dalam hati, Masya Allah, gagah dai, mantap, gas, tinggi. Kalau boleh ibu Kepsek, dia terus saja undang kemari. Jangan ganti-ganti dia. Kenapa jangan ganti-ganti? Gagah dia. Speed 9 dia. Padahal lo tendangan lo Cristiano Ronaldo dia. Karena yang ketawa kalau ini suka yang begitu. Tapi coba kalau saya imamnya tidak tahu diri, mentang-mentang saya alumni pondok pesantren, mentang-mentang saya juga dai, mentang-mentang saya juga qari, saya baca Madelo kalamilahi tadi. Coba dengar kalamilahi tadi, bagus suaranya kan, bagus intonasinya. Kenapa saya tahu? Karena saya juga qari. Itu qari-qari kalau membacakan ayat tidak asal baca, ada tangga nadanya, ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada soba, ada ros, ada jiharka, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Nah coba kalau 20 rakaat, saya imam, saya baca Madelo kalamilahi. Saya tidak perhitungkan lagi di belakang mau ada TCB, kolesterol, asam urat, bohong. Yang penting saya imam, makna harus ikut saya. Mulai saya baca Allahu Akbar 20. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan baru bismillah itu. Baru bismillah saja saya sudah begini lamanya. Maka saya jamin kita semua berkata, Masya Allah Ustaz Akmal Kapolsek Tapa. Gak-gadaan adanya, Madelo nada ringtone Pak. Bagus. Tapi belum aku Pak Ustaz, baru bismillah ente 1 jam. Percaya pada malam itu kita semua hadir begini. Tapi ketika besok malam saya diundang imam lagi di situ, maka saya jamin hanya tinggal Pak Ketua Komite yang datang. Yang lain ini so tidak datang. Belum masuk di dalam, pasti di luar begini dia keker dulu. Entah kita yang membuat dia. Kapolsek tak undang orang lama. Tidak usah undang dia ibu Kepsi. Di CP ini tidak ada kolesterol. Tapi gara-gara tipe itu kan kolesterol. Apa maknanya? Insyaallah saya ceramah pada hari ini tidak terlalu lama dan tidak juga terlalu kurang. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, waktu, tanggal, bulan, Maulud adalah menandakan manusia, sosoknya Rasulullah yang lahir. Ketika kita tidak mengakui Maulid dan Maulud, maka berarti kita tidak menerima bagaimana hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid adalah waktu lahirnya Nabi. Mengapa Maulid?
Maulid Rasulullah sendiri yang bersabda ketika Rasulullah sering berpuasa pada hari Senin. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah bersabda, wazaka yaum maulidtu fihi, bahwa hari Senin di mana hari aku dilahirkan. Sehingga itulah awal kita berpuasa pada hari Senin. Rasulullah SAW adalah anak daripada Abdullah bin Abdul Muthalib yang ibunya adalah Siti Aminah. Rasulullah adalah seorang anak yatim piatu yang ayahnya meninggal dunia ketika Rasulullah berumur 6 bulan di kandung rahim ibunya. Setelah itu Rasulullah dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun pertama di tahun gajah. Yang kita kenal tahun gajah, ada berbagai peristiwa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Di mana pada saat itu ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah datangkan burung-burung ababil yang membawa batu panas dari neraka, bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Batu panas dari neraka dilemparkan kepada pasukan dan gajahnya. Mereka mati dan busuk bagaikan daun yang busuk dimakan ular. Pada yang dikenal dengan Amul Fil adalah tahun gajah. Rasulullah ketika beranjak kemudian di usianya 4 tahun, Rasulullah kemudian dibelah dadanya, dibersihkan dari sifat-sifat manusia. Rasulullah manusia, ya betul Rasulullah adalah manusia, tapi Rasulullah berbeda kualitasnya. Rasulullah betul manusia biasa, tapi berbeda kualitas dan kuantitasnya. Rasulullah SAW adalah manusia sejati, minaz zulumati ila nur. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Setelah Rasulullah SAW di usia 4 tahun dibelah dadanya, dibersihkan. Bahkan bekas luka itu ada sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini lama bersama Nabi. Dijelaskan di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, di dalam kisah riwayat bahwa dia pernah melihat bahwa ada bekas jahitan dada Nabi yang sudah dijahit, bekas dibedah pada saat itu. Sehingga itulah bagaimana menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dengan kegiatan Maulid adalah kita mengenang, mengisahkan kembali bagaimana nanti anak-anakku menjadi dewasa, menjadi orang tua, mempunyai anak dan cucu cicit, dan terus mengisahkan bahwa ada apa di bulan Rabiul Awal ini, ada apa di tanggal 12 Rabiul Awal ini, adalah lahirnya sosok manusia sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pergi ke Gua Hira, di mana Rasulullah itu sering menyendiri. Ketika Rasulullah sampai di sana, Rasulullah kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, sosok yang bersayap besar yang tidak dikenal oleh Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril merangkul Rasulullah dan mengatakan, Ikra, Ikra. Rasulullah menjawab, ma makna biqari. Apa yang saya harus baca? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi surah yang pertama kali turun apa anak-anakku? Tahu? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada saat itu Rasulullah belum tahu membaca. Ikra, baca. Rasulullah menjawab, ma makna biqari. Apa yang saya harus baca? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Ketakutan Rasulullah, keringat dingin karena sosok makhluk yang begitu besar merangkulnya. Kemudian dia pulang. Setelah dia kembali, dia bercerita kepada istrinya Siti Khadijah, dan Rasulullah mengatakan, "Zammiluni ya Khadijah, selimuti saya. Saya takut dengan melihat makhluk yang begitu besar di bawah Hira, yang dia datang kepadaku." Dan dia merangkul mengatakan, "Aku iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Setelah itu Khadijah mengisahkan, menenangkannya, dan dibuat tenang bahwa makhluk ini pernah datang juga, dikisahkan oleh para sahabat-sahabat sekelilingnya, bahwa makhluk ini pernah datang juga kepada Nabi Musa, makhluk ini pernah datang juga kepada Nabi Isa, dan pada saat itu datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa itulah malaikat Jibril. Akhirnya berangsur Rasulullah kemudian proses kenabian, di mana di tengah peristiwa kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak cacian, begitu banyak makian, bahkan ludah diludahi, dilempari kotoran unta dan lain-lain sebagainya. Bahkan ketika Rasulullah bersujud, ada yang melempari kotoran unta di kepalanya, lemparkan kepada Nabi. Akhirnya Nabi berdoa, "Ya Allah, ampuni mereka. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat." Bayangkan, itu Nabi. Coba kalau kita, jangankan dilempar kotoran unta, dia kasih kata-kata kotor dengan mata begini, mana ada kamar? Gimana? Ada utang anak? Bayangkan, ya, Rasulullah adalah manusia, tapi dia berbeda dengan manusia pada umumnya, beda kualitasnya dan beda kuantitasnya. Rasulullah adalah minaz zulumati ilan nur, yang menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Berangsur-angsur waktu bersama istri Siti Khadijah, Rasulullah kemudian pergi berdagang bersama pamannya dan lain-lain sebagainya. Tak selang berapa lama usia Rasulullah kemudian ditinggal mati istri dan pamannya. Ketika meninggal istri Siti Khadijah dan meninggal pamannya Abu Thalib, di awalnya masih 8 tahun, Rasulullah ditinggal mati. Yang ketika mengasuhnya pertama kali adalah kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakeknya begitu dikenal di kota Mekah pada saat itu, sehingga meninggal kakeknya awal ketika usia 8 tahun. Kemudian Rasulullah berusia 51. Kemudian pada saat itu Rasulullah kemudian proses perjalanan Rasulullah menuju ke Sidratil Muntaha. Dalam perjalanan yang kita kenal disebutkan dengan Isra dan Mi'raj. Sehingga itu akan tertanam dalam memori anak-anakku nanti. Di dalam kegiatan maulid adalah hal-hal yang manfaat yang dilakukan, bukan hal sia-sia. Di dalam maulid adalah mengisahkan bagaimana kita memandangkan selawat, puji-pujian yang bahkan para ulama, para habaib kita membacakan di dalam pujian-pujian itu. Mereka membacakan maulid simtud durar, maulid daiba, maulid berjanji. Dan ada yang kita bacakan di dalam kegiatan-kegiatan lainnya adalah bagian daripada rasa syukur kita hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah berdagangnya laris, tiba-tiba Siti Khadijah ini bertanya, "Ini dagangan saya laris dibawa oleh sosok laki-laki ini yang bernama Muhammad." Akhirnya Siti Khadijah jatuh hati, jatuh cinta kepada Rasulullah. Akhirnya Siti Khadijah menyampaikan kepada perantaranya untuk melamar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalanlah waktu, terjadilah kisah di antara mereka, jadilah sepasang suami istri. Siti Khadijah ini begitu mulianya sifatnya. Ketika Rasulullah datang dari luar, Siti Khadijah langsung menyambut dengan kalimat yang baik. Di sini saya melihat ibu-ibu juga ada, bapak-bapak, ustadz juga ada, mungkin sudah ada yang berumah tangga. Tanamkan kasih sayang kepada istri, begitupun istri tanamkan kasih sayang kepada suami. Wahai para istri, pujilah terus suamimu, jangan hanya memandang tanggal muda dan tanggal tua. Karena banyak ibu-ibu memuji pai tua hanya berdasarkan tanggal muda, tanggal tua, so tidak ada itu puji. Kalau tanggal muda, tapi bukan ibu-ibu yang di sini, tapi ibu-ibu yang ada di luar sana,
Tapi insya Allah yang di sini Allah sama. Ketika pujian-pujian itu datang, suami datang, Rasulullah tiba. Khadijah menyambut dengan kalimat yang baik. Assalamu alayka ya Rasulullah. Engkau sehat ya Rasulullah. Masuk. Tapi ada ibu-ibu yang di luar, bukan yang di dalam, tapi yang di sana. Ketika suaminya datang, bukan dia sambut dengan kalimat yang baik, langsung dia semprot. Kasihan mereka. Bayangkan kalau mereka datang hanya tinggal namanya. Bayangkan kalau mereka datang hanya tinggal jenazahnya. Sungguh penyesalan terjadi. Air matamu kau tumpahkan. Wahai para istri, ketika suamimu bangun tengah malam, dia berdoa, ya Allah panjangkan umurku agar aku bisa membahagiakan istri dan anak-anakku tercinta. Itu doanya. Bahkan suami itu tidak ada yang tahu ketika mereka bekerja. Mereka meminta doa agar supaya dilapangkan rezekinya, agar pulang bisa membawa rezeki kepada istri dan anak tercinta. Tapi ada juga ibu-ibu bukan yang di sini, tapi yang di luar sana. Ketika keluar suaminya langsung dia telepon. Halo, di mana Bapak, di mana? Masih di jalan. Soal kemana? Soal ke kantor. Kalau sudah di kantor jangan lupa Papa ngena video dulu kamari. Hati orang madero tahanan kota. Jangan kau bikin. Sahabat saya Ustaz kita bilang trauma. Kadang jangan kau bikin madero tahanan kota apa itu. Hargai dia suami, cintai dia maknanya, sehingga kecintaan mahabbah akan datang kepada kalian berdua. Ibu-ibu yang di sana, bukan yang di sini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian Rasulullah SAW sampailah di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa di Palestina. Setelah sampai di sana, Rasulullah mengimami para nabi-nabi terdahulu. Setelah itu Rasulullah disodorkan dua bejana, yang satu berisi susu, yang satu berisi arak, minuman keras. Tidak diajarkan Rasulullah, tidak dikasih tahu ini air yang kanan ini susu ya Rasulullah ya, yang kiri ini minuman keras. Tidak diajarkan Nabi, langsung dikasih dua air, pilih salah satu di antaranya. Rasulullah tidak ragu-ragu, mantap betul Rasulullah memilih yang sebelah kanan. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Shaddaqta ya Muhammad, pilihanmu benar. Laqad asabtal haq, sungguh tepat pilihanmu. Limadha ya Jibril? Untung kanan kau ambil, isinya susu. Kalau kiri isinya minuman keras, maka umatmu akan jadi umat yang teler semua." Bayangkan, Rasulullah pilih susu saja. Sekarang ini Allah banyak orang yang teler. Apalagi kalau Pak Babi, saya patroli subuh-subuh itu banyak orang yang sudah milih-milih. Di Pak Kapolsek ini, iya, satu par kuliah, satu par. Masuk kamar mandi dulu, kita kasih mandi dulu. Bayangkan, Rasulullah pilih susu banyak yang teler. Nah, bagaimana kalau Rasulullah pilih arak pada waktu itu? Maka tentu kita akan menjadi umat yang teler semuanya. Maknanya apa? Itulah awal Rasulullah diajarkan untuk memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hitam, mana yang putih, mana madu, mana racun. Kalau disuruh pilih, mau pilih madu atau racun? Mau pilih madu atau racun? Madu. Ibu-ibu yang paling kuat, madu. Sekarang saya mau tanya lagi, karena ibu-ibu bilang mau pilih madu, mau di madu atau di racun? Paling ibu-ibu bilang kita racun dulu Pak itu. Kalau dia mau madu pakai, ya. Itulah makna kita awal memilih dan memilah bagaimana antara yang benar yang salah. Selesai itu Rasulullah persiapan start, berangkat ke Sidratil Muntaha. Rasulullah melewati langit yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam kemudian bertanya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Salam sejahtera wahai Rasulullah. Apakah engkau sudah mendapatkan izin menembus 7 lapis langit ini? Apa jawab malaikat Jibril? Ya, sudah mendapat restu, izin dan perintah Allah untuk menghadap Allah saat itu juga. Akhirnya Nabi Adam, disitulah Nabi Adam bercerita bagaimana saya Nabi Adam. Itulah awal bertemunya Rasulullah pada saat perjalanan itu. Sehingga itulah Rasulullah mudah bercerita. Sebagaimana kita bercerita, saya pernah ke Masjidil Haram di Mekah, saya pernah ke makam Rasulullah, saya pernah ziarah di bawah kubah hijau di Masjid Nabawi, di bawah kubah hijau ada 3 makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Mengapa saya tahu? Karena saya pernah ke sana. Begitulah Rasulullah bercerita di antara 7 lapis langit ini, karena dia pernah bertemu dan bercerita dengan para nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam bercerita, "Ya Rasulullah Muhammad, sayalah Nabi Adam.
yang dulu memakan buah huldi. Kemudian saya melanggar perintah Allah, saya dilemparkan dari langit turun ke bumi. Saya bersujud berpuluh tahun lamanya dan saya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doanya Nabi Adam pertama kali. Saya pernah tanya teman saya, bro, ente pernah dengar ini doa ini? Doa apa kemudian? Rabbana zalam. Oh iya, doa tiba di sebelah gua kan. Doa tiba ini, apa yang di sana? Bukan doa tiba pun. Itu doanya Nabi Adam pertama kali. Sehingga kita sudah mengenal doa itu. Sebelum Rasulullah SAW ada, doa-doa itu sudah ada. Bahkan ada lagi doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya siapa pertama kali? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ketika ditelan ikan nun, bertemunya 3 kegelapan dalam bahasa Al-Quran, zulumatun salas, bertemunya 3 kegelapan. Kita ini kalau hanya malam mati lampu, baru 1 kegelapan, kita takut. Nah bagaimana Nabi Yunus ketika dia di dalam dasar lautan, zulumatun salas, bertemunya 3 kegelapan sekaligus ya Allah. Gelapnya di malam hari yang begitu gelap, gelapnya di dalam perut ikan yang begitu busuk dan menakutkan, gelapnya di dalam dasar lautan yang begitu hitam dan menyeramkan. Makanya dia bersujud dan dia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ikan sakit perut, gelisah ikan, kemudian dia diangkat, dihemburkan di daratan, diselamatkan karena doanya Nabi Yunus. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Akhirnya selesai langit yang ke-6. Rasulullah sampai langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi bersandar pada dinding Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah kiblatnya penjuru langit. Setiap hari berpuluh ribu malaikat berputar, datang dan pergi, tidak pernah kembali. Ustaz, saya hafal nama malaikat. Tidak semua yang kau hafal. Paling hanya 10 atau 15 saja. Malaikat Rakib dan Atid, Israel, Israfil, Mikail, malaikat Ridwan. Itulah hanyalah separuh daripada nama malaikat yang kau tahu. Kau tidak tahu siapa malaikat yang menghitung tetesan hujan dari zaman Nabi Adam sampai dunia kiamat. Itu ada malaikat yang mencatat tetesan hujan-hujan yang bertebaran di bumi. Bagaimana ombak digerakkan searah, ketika turunnya searah. Apakah kau tahu siapa malaikat yang mengatur? Bagaimana keseimbangan pertumbuhanmu ketika kau besar sedikit demi sedikit? Bagaimana ketika kau mengucapkan nafas, bumi pun bergetar dengan tangisan-tangisan ketika kau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat semua yang mencatat. Yang kita kenal hanyalah separuh daripada nama malaikat. Ribuan malaikat. Sehingga itulah ketika selesai itu Nabi Ibrahim bertanya, ya Muhammad, kau mau kemana? Saya mau berangkat menghadap Allah, mengambil perintah sholat yang awalnya sebanyak 50 rakaat. Nah kalau 50 rakaat kira-kira sanggup kita? Tidak sanggup. Selama 17 kali dia bawa tutulu. Subuh tak tidar, asar kecapean, isya bakuriki. Sudah tidak sempat lagi, bayangkan. Bagaimana kalau 50? Makanya anak-anakku di sini kalau azan subuh itu, kalau boleh azannya itu yang bagus suaranya. As-salatu khairum minan naum. Kalau boleh dikasih keras, as-salatu khairum minan naum. Sama-sama keras. Jangan as-salatu kecil, DP naum yang besar. Naum itu artinya apa? Tidur. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Jangan salat kecil. As-salatu khairum minan naum. Nanti orang yang pada dengar dia kira disuruh tidur. Begitu maksudnya. Baru kalau azan juga ini suaranya harus gagah. Jangan model orang kalah perang. As-salatu khairum minan naum. Jangan begitu. Harus bagus ya. As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. As-salatu khairum minan naum. Orang bagus ini azan. Agak. Nanti kalau orang ini, ada apa bagaimana ini? Nah, makanya suaranya harus bagus. Selesai itu Rasulullah turun, 50 rakaat dikurang, 25 terus sampai 17 rakaat. Akhirnya kata Nabi Musa, umatmu masih berat, naik lagi ke atas. Apa kata Rasulullah? Sudah cukup, saya sudah malu menghadap Allah, saya harus turun membawa 17 rakaat. Sebelum Rasulullah pulang, Rasulullah dibawa jalan-jalan, melihat surga, melihat neraka. Di dalam surga Rasulullah melihat bidadari, bagaimana menelan lehernya putih bersih. Itu lehernya bidadari. Kalau lehernya kita, daki.
Ya, habis waktu ya? Sudah selesai waktu? Lagi? Ya. Dipetik buah keluar buah lagi, dipetik keluar buah lagi. Ada sungai susu, sungai Arab, semua ada. Bayangkan itu. Bagaimana? Di situ buah di sana dipetik, akar di atas, buah di bawah. Kalau kita di bumi, akar di bawah, buah di atas. Dipetik kemarin, tunggu-tunggu hari itu tidak mau muncul-muncul. Tunggu 1 minggu, kalau dia bagus, kalau dia mati, ya tidak tumbuh-tumbuh lagi. Kemudian Rasulullah di bawah. Keindahan yang ada di surga inilah bagaimana ya, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keindahan yang ada di surga mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh manusia sebagaimana kita lihat di sini permandian Batu Tonu. Kita pernah kemana? Tidak pernah dilihat itu keindahan di surga. Wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah dibisik-bisik orang keindahan di surga itu begini-begini, tidak pernah ada. Keindahan yang ada di hati tidak pernah ada yang membayangkan begitu ada keindahan di sana, luar biasa, belum pernah kita lihat di dunia selama ini. Kemudian Rasulullah dibawa jalan-jalan melihat bagaimana siksanya neraka. Rasulullah melihat sekelompok kaum perempuan, lidahnya keluar menjadi panjang, dipotong lidah itu. Kemudian panjang lagi, dipotong lagi. Rasulullah tidak tahan bertanya, ya Jibril ini orang kenapa? Malaikat Jibril mengatakan itulah contoh daripada umatmu yang suka menggunjing orang, yang suka memfitnah orang. Maka lidahnya akan menjulur menjadi panjang dan dipotong begitu seterusnya. Kemudian Rasulullah melihat sekelompok kaum laki-laki yang perutnya besar sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular, dipatoki ular lagi, hancur perut itu, disempurnakan, dibesar, dibengkakkan lagi, dilingkar ular lagi. Sampai Rasul bertanya, kenapa ini contoh? Itulah contoh daripada umatmu yang suka memakan harta-harta haram, yang suka memakan hak yang bukan miliknya. Maka itulah contoh perutnya besar bagaikan rumah dan dilingkar oleh kala dan ular. Nauzubillahi min zalik. Setelah itu Rasulullah turun, Rasulullah kembali. Setelah di perjalanan di padang pasir, Rasulullah melihat dari atas awan di bawah padang pasir ada rombongan unta, anak unta yang tercecer, tertinggal di bagian belakang, terlilit surban berwarna merah. Akhirnya Rasulullah memanggil ketua rombongan, wahai ketua rombongan, ada anak unta yang tertinggal, ambil balik ke belakang. Akhirnya ketua rombongan melihat ke atas, suara itu dari mana? Tiba-tiba dia mengambil, ketua rombongan ini mengambil anak unta tadi, dan anak unta itu selamat sampai di kota Mekah. Rasulullah terbang dengan burak sampai di kota Mekah lebih dulu. Rasulullah kemudian bercerita dengan Abu Bakar. Yang percaya pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mempunyai mujizat. Di antaranya Rasulullah bisa membelah bulan, terbelah menjadi 2. Dan yang kedua, dari jari-jari tangan Rasulullah keluar air. Bahkan ludah Nabi bisa menjadi obat. Abu Bakar pernah bengkak tangannya. Pada saat sakit itu Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, kenapa tanganmu? Kemudian Abu Bakar menjawab, bengkak tersengat oleh kalajengking ya Rasulullah. Akhirnya apa jawab Rasulullah? Mendekatlah Abu Bakar. Rasulullah ambil ludahnya, dia usapkan pada tangan yang bengkak Abu Bakar. Sembuh langsung pada saat itu sakit daripada Abu Bakar Siddiq. Itu ludah li Nabi. Nabi langsung semprotkan pada saat itu. Ya, Nabi yang sendiri yang membacakan dia. Jadi pada saat itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, usapkan ya. Sehingga Bismillah diucapkan ludah, diusap. Ludah Nabi langsung sembuh. Luka daripada Abu Bakar itu pada saat itu ludah li Nabi. Kalau ludah li kita, sakit apa Pak Ketua Komite? Sakit mata Kapolsek apa? Dia mah coba rasa dikit ludah. Bukan sembuh sakit mata Ketua Komite, tapi infeksi Ketua mata. Infeksi bukan sembuh. Itu ya, bayangkan ludah Nabi. Pada saat Rasulullah juga pernah ketika perjanjian ya, Hudaybiyah. Pada saat itu ada sahabat yang mau minum, kehausan. Rasulullah angkat jari tangannya, keluar air daripada jari-jari tangan Nabi. Kemudian pada saat Rasulullah selesai itu, Rasulullah bertemu dengan Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Bayangkan Abu Lahab, kenal ya, paman Nabi. Abu Lahab juga itu diabadikan dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab. Bayangkan sampai Allah abadikan Abu Lahab ini ya. Abu Jahal itu, ketika Abu Jahal ini bertemu dengan Rasulullah, apa yang mereka katakan? Haza syairul majnun. Rasulullah ini adalah penyair yang gila. Bayangkan. Akhirnya apa kata Rasulullah? Wahai Abu Jahal, saya habis bertemu Allah ke sana melangit pertama, kedua. Apa kata Abu Jahal? Ini orang aneh, orang gila ini. Bayangkan dia mengatakan demikian Rasulullah. Bagaimana durhakanya Abu Jahal. Untung Abu Jahal tidak ada sekarang.
Kalau hanya ada sekarang, saya suruh tangkap di mana dia, mau suruh bagi. Mana Abu Jahal, mana Abu Jahal. Tapi sekarang tidak ada Abu Jahal, ya. Sehingga itulah bagaimana peristiwa Rasulullah pada saat itu di dalam berdakwah. Ada yang percaya, ada yang tidak. Pertanyaannya ketika kita ada pada saat itu, kita semua ini berada di mana? Apakah kita berada menjadi pengikut Rasulullah? Ataukah kita menjadi pengikut Abu Jahal? Belum tentu kita menjadi pengikut Rasulullah. Bisa jadi kita menjadi pengikut Abu Jahal. Rasulullah sakitnya semakin parah, demam tinggi yang luar biasa. Akhirnya menjelang sakaratul maut, ditariklah perlahan-lahan sampai di dadanya. Rasulullah mengatakan inna lillahi sakarat, bahwa peristiwa kematian ada yang disebutkan dengan sakaratul maut. Sakitnya seperti 300 kali masukan pisau yang tajam, pedisnya sungguh luar biasa. Bagaimana sakitnya? Boleh saya coba sedikit? Boleh. Sebentar kau pulang, ambil satu alat pancing, kau tusukkan pada kulitmu, tarik, terlepas antara kulit yang kering dan kulit yang basah, maka pedisnya sungguh luar biasa. Sehingga itu Rasulullah menjelang akhir daripada hayatnya, nafasnya sudah sampai di tenggorokan, Rasulullah mengucapkan ummati, 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 ummati. Meninggallah sosok manusia sejati yang saat ini kita agung-agungkan namanya, yang saat ini kita terus berdoa, bersalawat, melaksanakan maulid di mana-mana di seluruh pelosok negeri. Meninggallah wahai Rasulullah, seorang yang saat ini bergetar ketika kita menyebutkan namanya, yang saat ini ketika kita sadar sendiri kita rindu kepada Rasulullah. Rasulullah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Insya Allah kami yang senantiasa istiqomah dan kita semua yang berada di jalan, insya Allah kelak kita akan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Pergilah Rasulullah dan sampai saat ini terus kita mengenang bagaimana perjalanan Rasulullah SAW. Inilah penting maulid yang diselenggarakan agar anak-anakku tahu bahwa di dalam maulid itu adalah bagian daripada kisah penting-penting yang dikisahkan. Mengucapkan salawat-salawat pujian. Cinta tak butuh lainnya, tapi cinta perlu bukti. Ketika kau cinta, maka kau buktikan kecintaanmu. Sehingga itulah tertanam pada diri kita bahwa Rasulullah SAW adalah insan sejati. Itulah apa yang dapat saya sampaikan. Saya ambil 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, mari kita jaga kekompakan kita bersama, jaga hati kolbun kita, jaga persaudaraan kita dimanapun kita ada. Apapun perbedaan sukunya, apapun perbedaan budayanya, apapun perbedaan mazhabnya, apapun perbedaan agamanya, apapun perbedaan kita, janganlah kita saling salah menyalahkan. Terima dengan baik-baik, akan insya Allah mendatangkan keteduhan bagi kita. Insya Allah menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, ketika kita sehat, katakan sehat. Ketika kita kuat, katakan kuat. Jangan kita dustai segala ciptaan Allah. Ketika kita dustai, maka ingat 31 kali Allah tegur kita di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Dan yang terakhir, terima kasih banyak buat ibunda kita kepala sekolah SMA Negeri 6 Kota Gorontalo. Yang saya hormati ibunda semua, orang tua saya dan ketua komisi dan bapak kita pengawas dan semua guru-guru dan semua anak-anakku semua. Insya Allah kita akan disaksikan oleh berpuluh-ribu malaikat pada hari ini. Dan Allah menyaksikan, la tataharraku illa biiznillah. Tidak ada yang tidak mungkin kecuali hanya kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah, maka tidak akan bergerak sesuatu apapun. Wahai saudaraku, mereka yang tidak pernah melihat wahyu, mereka tidak melihat mukjizat, tidak pernah melihat rupaku, tapi mereka jauh lebih beriman kepadaku. Mereka cinta kepadaku. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita merayakan maulid adalah bagian kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Saya pun sejak kecil tahu maulid ini. Karena apa? Diajarkan oleh kakek kita dengan bagaimana sejarah dikisahkan bahwa oh ternyata 12 Rabiul Awal adalah di mana Rasulullah lahir dan bahkan dia wafat juga pada hari Senin.
tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian pada saat Rabiul Awal pada tahun gajah di kota Mekah lahir, dan dia meninggal di kota Madinah pada hari Senin tanggal 12 Hijriah. Sehingga itulah kita menanamkan ingatan bahwa peristiwa Maulid terus kita adakan bagaimana mengenang sosok manusia sejati. Setelah itu Rasulullah sampaikan Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kalau kau tidak percaya perjalanan saya, besok akan tiba rombongan unta. Ada satu anak unta yang tercecer di bagian belakang. Saya teriak dari atas awan, ambillah anak unta yang tercecer itu. Apa kata Abu Jahal? Oke, besok pagi tiba saya akan tanya mereka. Akhirnya datang rombongan unta. Akhirnya Abu Jahal bertanya, wahai ketua rombongan, apa benar di antara kalian ada anak unta yang tercecer? Ketua rombongan mengatakan, ya, betul, ada anak unta yang terlilit surban berwarna merah tercecer di bagian belakang. Apakah dari mana kau tahu, wahai Abu Jahal? Muhammad yang penyair itu mengatakan itu kisahnya. Apa kata ketua rombongan? Betul, kata Muhammad. Akhirnya apa kata Rasulullah? Wahai Abu Jahal, kau tidak percaya lagi? Bagaimana ini rombongan yang datang? Dan betul-betul saya teriak dari atas awan dengan malaikat Jibril. Apa kata Abu Jahal? Haza syairul majnun. Ini adalah penyair yang gila. Mau mana yang gila Abu Jahal? Mau mana? Jadi kalau saya dengan kisahnya ini, kalau saya ini, so pasti selalu Rasulullah kalau mengatakan kebenaran dia selalu bilang, haza syairul majnun. Ini adalah penyair yang gila. Majnun, ini adalah orang gila. Mau mana yang gila? Nah inilah bagaimana ya penentangan pada saat itu. Akhirnya setelah itu Rasulullah diminta lagi oleh kaum Quraisy untuk membelah bulan. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah. Sebelum Rasulullah berdoa, berpuluh ribu malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kau perintahkan bulan aku turunkan dan akan kami belah bersama-sama. Yang sebelah kanan terbelah muncul di bukit Abu Ubaid, yang sebelah kiri muncul di bukit Abu Kaihan. Terbelah menjadi dua dan dia menyatu sebagaimana sedia kala. Dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Sungguh kami mengira telah terjadi kiamat di mana bulan terbelah menjadi dua. Pada saat itulah terbelah. Akhirnya setelah terbelah, gelap menyatu dan terang sebagaimana sedia kala. Abu Jahal mengatakan, ini adalah sihir Rasulullah. Ini adalah akal-akal Muhammad. Ini hanya terjadi di sini. Coba kita tanyakan orang yang datang besok dari negara luar. Dari mana kabilah datang? Kita tanya mereka. Kalau memang betul mereka melihat tenggelamnya bulan. Akhirnya ditanyalah para kabilah-kabilah itu, ditanyakan, wahai kalian, apakah kalian kemarin melihat bulan terbelah? Apa mereka menjawab, benar. Kami menyangka bahwa telah terjadi kiamat. Terbelah bulan menjadi dua dan kemudian dia menyatu naik sebagaimana sedia kala. Yang sebelah kanan muncul di bukit Abu Ubaid, yang sebelah kiri muncul di bukit Abu Kaihan. Terbelah kemudian dia menyatu sebagaimana sedia kala. Nah, wahai Abu Jahal, apa keraguanmu ketika engkau ragu dengan bagaimana keberkahan Rasulullah SAW? Dia tidak percaya. Bahkan Abu Jahal wafat sampai mati dalam keadaan kafir. Inilah sedikit sebelum riwayat bagaimana Rasulullah menjelang kenabiannya, dan kemudian pada saat Rasulullah menjelang akhirnya, Rasulullah kemudian mengadakan haji yang dikenal dengan haji wada atau haji penghabisan. Disitulah Rasulullah berusia 63 tahun. Rasulullah kemudian memanggil sahabatnya sebelum Rasulullah sudah semakin parah. Rasulullah kemudian mengatakan, wahai sahabat, apakah telah aku sampaikan semua tugasku sebagai nabi untuk melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya? Sudah? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sudah kau sampaikan semua. Satu saya minta, apakah di antara kalian ada yang pernah hutang dengan saya? Atau saya pernah berhutang? Angkatlah seorang laki-laki yang bernama Ukasyah. Ukasyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku pernah kau cambuk pada saat di medan peperangan perang Badar. Kau mencambuk aku di badalakanku di punggungku pada saat itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Ukasyah, mendekatlah kemari, cambuklah belakangku. Apa kata Ukasyah? Ya Rasulullah, pada saat kau cambuk aku tidak menggunakan baju, tidak memakai baju sebenang sehelai pun. Dan sekarang aku ingin mencambukmu ya Rasulullah dengan tidak menggunakan baju. Akhirnya Rasulullah membuka bajunya dan mengatakan, dekatlah sedikit. Abu Bakar, sahabat-sahabat Nabi kemudian berdiri. Wahai Ukasyah, begitu tega kamu mencambuk Rasulullah SAW. Kalau kamu mencambuk Rasulullah, cambuklah kami. Sungguh tega kamu mencambuk Rasulullah, kekasih Allah. Allah akan murka kepadamu. Mengapa kau mencambuk Rasulullah? Ukasyah dengan tenang, apa dia mengatakan? Ini urusan saya dengan Rasulullah. Aku akan kiasas, aku akan membalas saat ini sebagaimana Rasulullah telah mencambuk pada saat itu. Akhirnya apa jawab Rasulullah? Ukasyah, majulah, mendekatlah. Engkau persiapan untuk mencambukku. Sebelum itu Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengambil cambuk pada Siti Fatimah yang ada di rumah
Kemudian Fatimah menanyakan, wahai Bilal, cambuk ini untuk apa? Untuk dicambukkan kepada ayahmu, dan kemudian akan dicambukkan kepada ayahmu, wahai Ukasha. Sungguh tega, wahai Ukasha, mau mencambuk ayahku seorang Rasulullah yang begitu mulia. Mengapa demikian teganya? Apa jawab Bilal? Itu urusan mereka berdua. Akhirnya menjelang cambuk tadi telah dipegang. Persiapan cambuk ini mau dicambukkan kepada Rasulullah. Tiba-tiba cambuk ini dilempar oleh Ukasha. Ukasha tidak mau mencambuk Rasulullah, dan ternyata dia hanya ingin mencari kesempatan itu agar dapat mencium, memeluk badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Air mata tercurahkan, tergantikan rasa kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih bagi Ibunda Kepsek dan ketua komite dan pengawas, orang tua kita, kakanda saya, ibunda saya, sahabat saya, semuanya sahabat saya. Amin kita semua tadi adalah bagian dari amin yang besar. Mengapa kita aminkan semua tadi bersama-sama? Karena tidak ada yang tahu amin yang keluar dari mulut-mulut siapa di antara kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi bukan dari mulut kepala sekolah, bisa jadi bukan dari mulut saya, tapi mulut dari adinda saya yang di depan saya. Anak-anak semua, jangan kau pernah hinakan doa dari tukang bento biasa. Jangan pernah kau remehkan doa dari nelayan, tukang sapu biasa. Jangan. Karena bisa jadi doa yang keluar dari lisan mereka, itulah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terima kasih banyak. Tadi saya lihat di sini anak-anak banyak yang merekam saya, banyak yang memvideo saya, banyak yang live saya. Saya melihat tangan-tangan yang merekam ini kadang tidak lama. Tadi saya lihat dia rekam ke atas, tiba-tiba dia turun, tiba-tiba dia sudah turun. Terakhir dia taruh di belakang kursi. Setelah itu saya lihat handphonenya sudah tidak ada. Saya pernah tanya yang merekam ini, kenapa tidak merekam saya sampai habis? Padahal ceramahnya bagus. Rekamlah sampai selesai. Apa mereka bilang? Belum aku Pak Ustadz, karena tangan saya berpegang handphone Allah. Syukran. Ada juga saya dia live di FB, di portal, di online. Makanya video saya ceramah itu viral kemana-mana. Nanti kalau mau cari YouTube, ada YouTube saya, Ustadz Akmal. Ketik saya muncul itu. Saya live di mana-mana, online, di portal, live. Setelah saya lihat online-nya putus. Saya tanya, ibu, kenapa putus? Apa dia bilang? Belum aku Pak Ustadz, karena pulsa dari data saya. So habis Allah Ustadz. Saya jawab, tidak apa-apa. Dua-duanya boleh. Mau direkam boleh, mau di live boleh, mau di video boleh. Tapi setelah saya tutup ceramah ini nanti, maka tolong lakukan 3 perkara. Perkara apa yang 3 itu Ustaz? Yang pertama, jangan lupa like. Yang kedua, komen, share, bagi. Yang ketiga, jangan lupa subscribe. Subscribe. Insya Allah jadi berkah, pahala bagi yang menonton, yang melihat, mendengarkan kisah Nabi, mengalir pahala bagi kita semua. Mari sama-sama kita bacakan doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang pernah kita baca, Al-Quran yang pernah kita pelajari, kita hafal, kita tulis dan lain-lain sebagainya. Insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita semua. Mari sama-sama ikuti saya, kita bacakan doa keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sama-sama. Waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma nakkina minhu wa nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ala al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu saja apa dapat saya sampaikan. Bahagianya hati ini telah bertemu dengan adik-adik saya, rekan-rekan saya semua, dan kakak saya, ibunda senior-senior saya semua. Alhamdulillah.
terus mendoakan kebaikan di antara kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Salam hormat selalu dari saya, insan hamba Allah yang lemah. Itu Muhammad Akmal bin Muhammad Fauzi, Kapolsek Tapa, Polres Bone Bolango, Polda Gorontalo, alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu, angkatan 92. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.